Pengalaman spiritual Wida Tungtian. Saya akan membahas tentang pengalaman spiritual. Pengalaman itu dalam kehidupan manusia sangat penting. Contohnya orang mau kerja mesti ditanya pengalaman kerjanya apa. Orang mau jadi presiden juga dipertimbangkan pengalaman di dunia politik seperti apa, pernah menjadi apa seperti Presiden Jokowi, pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur, kemudian dipilih menjadi presiden. Jadi pengalaman itu penting. Ada pengalaman spiritual. Dengan pengalaman spiritual itu juga penting. Gunanya adalah untuk membentuk karakter manusia. Itu dibentuk melalui salah satunya adalah pengalaman spiritual. Orang Jepang sudah lama menyadari perlunya pengalaman spiritual sebagai sarana membentuk karakter. Semua upacara agama dipandang sebagai cara mendapatkan pengalaman spiritual. Itu penting. Ada banyak upacara-upacara itu dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan pengalaman spiritual. Dalam agama Konghucu, ditulis dalam kitab Mengce 7a, yaitu berjudul Jinsim, menyelami hati. Dikatakan menyelami hati untuk mengenal batas jati, dan setelah mengenal batas jati akan mengenal Tuhan. Ini adalah cara mendapatkan pengalaman spiritual menurut ajaran agama Konghucu. Nah, saya akan membahas pengalaman spiritual itu sesuai dengan pengalaman saya. Karena pengalaman itu adalah satu cerita. Pada usia 25 tahun sekitar itu, saya bertemu seorang guru meditasi, seorang Changlao bernama Ong Chong Wan. Beliau mengajarkan saya meditasi, yaitu dengan cara menyelami hati, seperti yang ditulis oleh Mengce. Di dalam kitab Mengce 7a itu kan tidak dijelaskan tekniknya, cara melakukan meditasi. Tapi saya mendapat guru yang mengajarkan itu dalam praktek. Ya, pertama-tama yang diajarkan oleh Changlao Ong ini adalah mengatur nafas. Nafas itu harus teratur, halusnya, halus. Nah, tidak dipaksa, tidak ditahan, tapi nafasnya itu harus lancar, tapi halus. Kemudian, ya tentu saja latihan nafas ini harus diawali dulu, ya, sebelum orang belajar meditasi. Yaitu dengan nafas. Kalau kita bernafas itu dadanya menarik, nafas itu dada mengembang, perut mengempes. Itu pernafasan yang alami. Waktu kita mengeluarkan udara, maka perut itu mengembung kembali dan dada juga mengempis.
Di dalam latihan nafas ini yang diutamakan adalah konsentrasi perasaan dan pikiran pada titik tandien. Titik tandien itu dua, tiga, 3 senti di bawah pusar. Itu titik tandien bawah, atau istilah lain solar plexus. Dalam ilmu pengobatan Tionghoa disebut Jihai, yaitu lautan Ji. Ji itu penting ya, untuk kesehatan manusia. Memang Ji itu diperlukan supaya tetap kuat ya, tetap penuh ya, seperti listrik. Manusia itu punya listrik, seperti rumah juga perlu listrik. Kalau tidak ada listrik yang cukup, maka peralatan dalam rumah itu tidak bisa berfungsi, seperti TV dan sebagainya. Jadi tubuh manusia juga memerlukan Qi. Ya. Qi itu ada disimpan, ada di tandien. Maka itu perlu dilatih lewat pernapasan, sehingga Qi manusia yang ada di tandien itu dalam kondisi yang normal, tidak berlebihan dan tidak kurang, kondisi standar. Seperti orang beli mobil juga pakai akinya juga harus standar, manusia juga sama. Ini yang diperlukan, harus diperhatikan. Kemudian waktu kita meditasi, kita tidak lagi memperhatikan tandien bawah atau jihai, tapi kita mengusatkan perhatian kita kepada cakra hati ya, atau cung tandien tengah, yaitu di dada. Nah, kita mencari itu perasaan dan pikiran kita untuk menemukan titik ya, di dada itu, yaitu dengan namanya cung tandien atau tandien tengah. Nah, kalau sudah kita temukan, maka kita pusatkan tandien itu, pusatkan perhatian kita dan perasaan kita terutama pada tandien tengah itu di dada. Nah, kita latihan mulai dari pelan-pelan. Nah, dari hari ke hari, setiap hari diusahakan minimum setengah jam. Kalau sudah lancar bisa 1 jam. Tapi untuk menemukan titik tandien tengah itu juga tidak gampang. Itu perlu latihan beberapa minggu atau beberapa bulan. Ya, bergantung dari ketekunan kita belajar. Itu belajar meditasi tidak bisa dipaksa. Harus cari waktu yang longgar dan tidak tergesa-gesa. Nah, disitulah persiapan batin yang beda dengan kegiatan yang lain. Setelah kita menemukan tandien tengah tadi, kita duduk ya dengan badan tegap, lurus ya, tidak bungkuk, kepala juga lurus, mata dipejamkan ya, tapi badan rileks. Kemudian nafas yaitu teratur, tidak dipaksakan, tidak ditahan, tapi lancar. Kemudian konsentrasikan batin ke titik tandien tengah tadi. Kemudian kita mulai latihan. Ya, itu setelah latihan berbulan-bulan baru mungkin menemukan hati ya. Nah, dan hati itu terbuka, seperti hati itu rasanya terbuka. Lalu rasa itu masuk ke hati.
Jadi rasa itu masuk ke dalam hati itu, maka disitulah bisa merasakan bahwa hati manusia itu sangat luas, sangat besar. Nah, perasaan itu terus masuk mengikuti, ya, menelusuri hati tadi, masuk ke dalam hati, ya, maka disebut menyelami hati. Terus saja sampai tidak boleh berhenti, ya. Ya, tidak kira, ya, kalau sudah capek baru berhenti. Nah, pada waktu kita menyelami hati itu, kemungkinan kita akan merasakan di tempat yang menyenangkan, lalu kita berhenti menikmati. Nah, ini tidak boleh. Ini artinya pikiran kita sudah masuk, ya, angan-angan kita sudah masuk, sehingga kita mendapatkan satu ilusi, ya, jangan kita menemukan tempat yang menyenangkan. Maka kalau sudah keadaan seperti itu, kita harus cepat-cepat berhenti, ya, meneruskan jalan, menelusuri hati tadi, ya, mencari tempat terus saja, ya. Kalau tidak bisa, ya kita berhenti, lalu kita mengawali dari awal lagi, ya, diulang dari awal lagi, supaya kita bisa dalam menyelami hati tidak tergoda oleh hal yang seperti itu. Itu namanya pengalaman spiritual, dan itu dilakukan terus-menerus setiap hari. Ya, mungkin bisa beristirahat kadang-kadang, misalnya seminggu latihan minimum 4 kali, ya. Tapi jangan terputus, ya. Kalau sudah terputus, untuk mengulangi kembali susah. Pelajaran itu dilatih setiap saat, itu namanya mendapatkan pengalaman spiritual. Apa yang diperoleh dari pelajaran meditasi seperti ini? Ya, itu kita tidak bisa membayangkan, kita tidak bisa memikirkan atau merencanakan apa yang akan kita dapat, karena itu justru kita bermeditasi itu tidak punya target waktu ataupun target sesuatu yang akan dicapai, tidak ada. Jadi kita meditasi itu adalah satu belajar untuk masuk ke dalam satu pengalaman spiritual. Nabi Gongcu memberikan penjelasan bahwa meditasi itu bagian dari Shusen atau membina diri. Kita tahu bahwa Shusen itu setelah Shusen, Sutta dan Shutao. Shusen, Shutao itu adalah satu proses. Nah, meditasi ini sudah masuk Shutao. Ya, kalau sudah sampai Shutao itu nanti akan mendapatkan satu petunjuk-petunjuk dalam meditasi itu. Nah, petunjuknya apa itu kita tidak tahu, ya kita jalani saja, karena pengalaman setiap orang akan beda. Nah, petunjuk itu namanya pencerahan. Nabi Gongcu mengatakan bahwa kalau ada petunjuk itu namanya rulai. Rulai itu kalau datang, ya. Kalau sakti datang, petunjuk itu ada datang, itu seakan-akan dia datang sendiri, ya, tidak bisa dipaksakan, ya. Jadi istilahnya rulai, itu kata Nabi Gongcu. Nah, bisa juga tidak datang, ya. Jadi kalau tidak datang, ya kita tidak bisa mengharapkan, tapi kita terus latihan itu. Latihan terus, mungkin dalam latihan itu kita kurang
apa namanya, bersih, kurang konsentrasi, pikiran kita masih banyak dipengaruhi oleh nafsu dan emosi sehingga belum bisa sampai. Itu latihan mental. Nah, kalau sudah latihan itu bertahun-tahun, ya tentu saja akan punya pengalaman-pengalaman yang beda-beda, yang macam-macam. Dan seperti yang dikatakan oleh si Bing Chu dalam kitab 7 menyelami hati akan menemukan mengenal watak jati. Bagaimana watak jati itu juga tidak bisa diceritakan, karena itu adalah pencerahan dan kesadaran batin. Tentu saja akan ada pemahaman baru yang kita tidak bisa menceritakan, dan karena itu pengalaman batin ya. Jadi tiap orang hanya bisa menjalani sendiri dan akan mendapatkan, kalau itu dijalankan dengan benar, pasti akan ada manfaatnya. Manfaat meditasi itu antara lain adalah ketenangan jiwa, kesehatan badan dan kesehatan badan. Dan bagaimana kita mengenal, tentu saja pertama kita mengenal badan kita sendiri, bagaimana keadaan tubuh kita sendiri. Itu gambarannya seperti itu. Kita kan terlalu sibuk tiap hari, tapi dengan latihan meditasi itu kita rileks dan kita akan memahami kondisi tubuh kita sendiri. Kemudian kita akan mengenali kondisi emosi dan nafsu kita. Dengan cara demikian maka setiap hari berlatih, lama-lama akan lebih paham kita untuk menguasai batin dan emosi, dan bagaimana kondisi tubuh kita supaya tetap sehat. Itu keuntungan yang kita peroleh secara fisik ya. Dan secara batin tentu saja ada pengalaman batin yang dialami secara individual. Nah, itulah yang namanya pengalaman spiritual. Dalam ajaran Konghucu itu memang diwajibkan ya, atau paling tidak dianjurkan, karena tujuan dari ajaran-ajaran Konghucu itu yang terutama adalah membina diri. Nah, membina diri itu akan sempurna kalau juga bisa mengenal watak jati dan mengenal Tuhan. Begitu apa yang saya peroleh dari belajar meditasi menyelami hati dari Changlao Ong Chong Wan, nah 50 tahun lebih yang lalu. Semoga bermanfaat. Sancai.